Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Kali ini kita akan bertemu pada mata kuliah elektronika analog pada materi penguat operasional. Penguat operasional atau operational amplifier sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan sangat banyak penggunaannya pada piranti elektronika yang sering kita gunakan. Prinsip umum pada operational amplifier ini yaitu jika ada sinyal masukan X dan ada sebuah piranti dengan penguatan sebesar A, maka akan muncul sinyal keluaran sebesar AX atau penguatan dikalikan dengan sinyal masukan. Skema rangkaian untuk penguat operasional yaitu berbentuk segitiga dengan dua input yaitu input positif dan negatif, atau seringkali kita sebut dengan input non-inverting dan juga input inverting. Kemudian dua supply positif dan negatif dan satu output. Kemudian untuk komponennya kita biasanya akan menemui operational amplifier berupa IC atau integrated circuit. IC ini biasanya memiliki 8 pin atau 8 kaki dan hanya beberapa pin saja yang biasa kita gunakan yaitu pada pin kedua dan ketiga, contohnya pada LM741 yaitu untuk kaki masukan atau input inverting dan non-inverting, kemudian kaki keempat dan 7 sebagai supply positif dan negatif, serta kaki keenam sebagai output atau keluaran. Sifat dasar dari penguat operasional yaitu dia mempunyai penguatan yang sangat tinggi atau gain yang sangat tinggi sampai sebesar 10⁻⁵ sampai 10⁻⁶ jika dalam konfigurasi open loop atau ketika dia tidak diberikan umpan balik atau feedback. Nah, aturan dasar dari operational amplifier atau op-amp atau penguat operasional yang pertama, tidak ada arus yang masuk maupun yang keluar dari kaki-kaki input op-amp. Sehingga ini kita sebut sebagai op-amp memiliki impedansi input yang sangat tinggi. Yang kedua, op-amp akan berusaha untuk menjaga inputnya, kaki-kaki inputnya memiliki tegangan yang sama, yang selalu sama. Dan ini hanya berlaku pada konfigurasi tertutup, yaitu dengan adanya umpan balik atau feedback. Nah, ada beberapa konfigurasi pada op-amp atau penguat operasional yang akan kita bahas selanjutnya adalah yang konfigurasi inverting dan non-inverting. Nah, penguat non-inverting atau non-inverting op-amp artinya kita memberikan sinyal masukan pada kaki input positif atau V-in positif, kemudian kita pasangkan umpan balik pada outputnya, diumpan balikkan ke input negatif dengan memasang resistor feedback di sana. Nah, penguatan dari penguat non-inverting ini kita bisa hitung dengan rumus atau persamaan AV sama dengan R2 per R1 atau resistor feedback dibagi resistor inverting plus 1. Kemudian kalau kita simulasikan, kita akan mendapatkan gelombang masukan dan keluaran yang sefase. Artinya ketika gelombang masukan itu bukit atau puncak, maka outputnya juga akan puncak. Ketika inputnya lembah, maka outputnya juga akan lembah. Nah, kemudian konfigurasi kedua yaitu penguat inverting. Untuk penguat inverting, artinya kita akan memasukkan sinyal ke input negatif. Dan pada input positif kita akan pasang ground. Nah, seperti pada aturan dasar dari op-amp bahwa yang pertama tidak ada arus yang masuk maupun yang keluar dari kaki-kaki inputnya. Kemudian yang kedua, pada kaki-kaki input tegangannya akan selalu sama. Nah, pada penguat inverting, pada kaki inputnya kita pasangkan ground sehingga pada kaki input non-inverting, pada kaki input inverting akan ada virtual ground. Jadi ketika inputnya di kaki yang positif kita pasang ground, yang di kaki negatif akan
ada virtual ground karena op-amp akan berusaha menjaga agar inputnya mempunyai tegangan yang sama. Nah, karena tidak ada arus yang masuk maupun yang keluar dari kaki-kaki input, maka arus akan mengalir melalui resistor feedback. Sehingga outputnya kita akan dapatkan penguatan yang bergantung pada nilai resistansi dari resistor feedback atau umpan baliknya. Jika kita simulasikan, kita akan mendapatkan gelombang masukan dan keluaran yang berbeda fase sebesar 180 derajat. Sehingga kita bisa lihat bahwa jika gelombang masukannya itu pada posisi puncak, maka gelombang keluarannya pada posisi lembah. Sedangkan ketika gelombang inputnya, masukannya dalam posisi lembah, maka outputnya dalam posisi puncak. Ini yang kita sebut sebagai penguat inverting, artinya membalik. Ketika masukannya berupa gelombang sinus, maka outputnya gelombang sinus yang fasenya 180 derajat. Atau jika inputnya berupa tegangan DC, maka outputnya berupa tegangan DC dengan nilai negatif. Nah, kemudian rangkaian op-amp selanjutnya kita bisa rangkai menjadi sebuah rangkaian buffer atau rangkaian penyangga. Nah, rangkaian buffer ini artinya kita akan memasangkan feedback tapi tidak ada resistor. Resistor umpan balik tidak kita pasang pada feedbacknya, sehingga kita akan mendapatkan penguatan hanya sebesar 1. Artinya tegangan output dan tegangan input ini akan sama. Nah, kemudian fungsinya dari rangkaian buffer ini adalah dia menguatkan arus tanpa terjadi penguatan tegangan. Dan sering juga kita sebut sebagai voltage follower. Impedansi inputnya sangat besar, sedangkan impedansi outputnya sangat kecil. Dan biasanya buffer ini seringkali digunakan pada stabilizer sinyal. Selanjutnya, op-amp juga sering digunakan sebagai rangkaian penguat menjumlah. Nah, pada penguat menjumlah sebenarnya kita memiliki op-amp inverting. Dengan masukannya kita masukkan ke input kaki yang negatif. Namun pada penguat menjumlah kita akan menambahkan ada beberapa input, tidak hanya satu. Jadi ada lebih dari satu input yang kita masukkan pada kaki input inverting. Jika resistor input dan resistor feedbacknya semua sama, nilai resistansinya, maka kita bisa memperoleh tegangan keluaran itu adalah jumlahan dari tegangan masukan. Namun ini hanya berlaku jika resistansi dari resistor feedback dan semua resistor inputnya nilainya sama. Gainnya atau penguatannya juga akan dipengaruhi oleh besar resistansi dari resistor feedback dan resistor input. Nah, kemudian op-amp sebagai diferensiator, kita akan memasang kapasitor pada input negatif. Jadi kita punya op-amp dengan konfigurasi non-inverting, namun inputnya kita tambahkan kapasitor. Nah, rangkaian diferensiator ini dia akan merubah gelombang atau merubah sinyal. Jadi jika sinyal masukannya nanti gelombang kotak, dia bisa keluar sebagai gelombang segitiga atau gigi gergaji. Kemudian jika gelombang sinus akan keluar sebagai gelombang kosinus. Konfigurasi op-amp yang berfungsi sebagai penguat diferensiator ini dia menguatkan hasil diferensial dari sinyal masukan. Digunakan untuk mengubah sinyal, jadi tadi seperti saya sebutkan dia bisa mengubah sinus menjadi kosinus, kemudian sinyal persegi atau kotak menjadi gelombang gigi gergaji, kemudian bisa juga menggunakan gelombang segitiga dan akan outputnya gelombang persegi. Kemudian sebagai integrator, op-amp sebagai integrator hampir sama dengan diferensiator, namun kita akan memasang kapasitor pada feedbacknya. Jadi sekarang ketika kita umpan balikan, yang kita pasang bukan resistor melainkan kapasitor. Sehingga dia juga berfungsi untuk merubah gelombang karena gelombang masukan dan keluaran nanti akan berbeda dan dia menguatkan integrasi atau hasil integral dari sinyal masukan. Nah, penguat hasil integrasi sinyal masukan
gelombang persegi dia akan keluar sebagai gelombang segitiga, sinus menjadi negatif kosinus dan segitiga menjadi gelombang sinus. Gainnya akan ditentukan oleh nilai dari resistansi pada inputnya dan juga nilai kapasitansi pada kapasitor feedbacknya. Aplikasi dari rangkaian op-amp sangat banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bahkan kita bisa merangkai sendiri, kita bisa membuat beberapa piranti elektronik yang menggunakan op-amp karena komponen op-amp ini sangat bermanfaat dan juga sangat sering kita temui dan sangat mudah kita temui juga ya. Nah, rangkaian op-amp bisa kita gunakan. Tadi jika kita konfigurasi sebagai buffer, dia bisa digunakan untuk mempercepat putaran motor DC. Nah, jadi dengan buffer sebagai penyangga atau rangkaian buffer sebagai penyangga, tegangannya tidak berubah, namun arusnya bisa kita kuatkan. Kemudian op-amp juga bisa kita rangkai dengan pada sebuah penguat instrumentasi yang kemudian dia banyak digunakan pada alat-alat medis, kemudian pada radar. Jadi penguat instrumentasi ini terdiri dari 2 rangkaian buffer dan 1 diferensiator. Nah, kemudian komparator juga bisa kita gunakan menggunakan op-amp sebagai komparator, berarti op-amp ini akan kita pasang pada kondisi open loop atau pada konfigurasi terbuka. Kita tidak memasang umpan balik atau feedback jika kita mau menggunakan rangkaian komparator. Pada rangkaian komparator ini, jika tegangan input lebih besar, tegangan input positif lebih besar dari referensi, tegangan referensinya di input negatif, maka kita akan tegangan output yang naik sampai saturasi atau maksimal pada tegangan supply VCC. Jadi misalkan kita punya op-amp dengan supply 12 volt, maka jika kita inputkan atau kita masukkan tegangan di atas tegangan referensi, maka tegangan outputnya akan keluar naik terus sampai maksimal saturasi pada nilai 12 volt. Atau jika tegangan inputnya lebih kecil dari tegangan referensinya, maka dia akan turun, anjlok terus sampai tegangannya saturasi minus tegangan supply dari op-amp. Nah, dengan prinsip komparator ini kita bisa membuat piranti-piranti semacam pengatur suhu ruangan otomatis. Jadi misal kita set pada suhu ruangan 30, maka pendingin akan nyala, atau misalkan kita set suhu ruangan pada suhu 16 derajat misalnya, maka penghangat akan menyala. Nah, ini sebagai komparator. Kemudian untuk regulator tegangan kita juga bisa menggunakan penguat operasional. Kemudian kita juga bisa menguatkan sinyal penjumlah atau summing amplifier pada digital to analog converter yang biasa mungkin kita gunakan pada piranti-piranti audio seperti headset dan yang lain. Kemudian audio mixer ini juga sudah sering kali kita gunakan atau sering kali kita temui. Ini juga menggunakan penguat audio. Tone control pada speaker, ini juga kita bisa menggunakan op-amp dan dengan variasi nilai kapasitor maupun resistansinya kita akan mendapatkan suara yang lebih jelas pada bagian-bagian tertentu, misalnya pada frekuensi bass, frekuensi vokal, dan yang lain-lain. Kemudian pengeras suara. Dan banyak sekali aplikasi dari op-amp dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita bisa sebenarnya membuat proyek itu sendiri dengan piranti penguat operasional yang sangat mudah kita dapatkan atau sangat mudah kita beli dari toko-toko elektronik. Nah, harapannya Anda bisa mengerti cara kerja dari op-amp ini sehingga Anda bisa membuat proyek Anda sendiri dengan penguat operasional ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Materi untuk penguat operasional sampai di sini, yaitu sampai ke aplikasinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.